Pak Kades naik oge. Abdi hormat kersana pembawa acara. Anu kusim kuring dihormat kersana ajengan tating sareng guru Abah di Cikembang. Anu dihormat para ustad, para mubalik, para kiai, para ustazah, yang dihormat jajaran pemerintahan, dikawin Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kadus, sareng Bapak Kades, oge anu teu hilap kawarga tangkil, bapak-bapak, sinareng ibu-ibu anu simkuring dihormat. Alhamdulillah urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Allah anu tos maparinan kanikmatan iman Islam, nikmatan umur, sehat, sareng rezeki ka urang sadayana anu mana urang tiasa kepel ngariung dina kaayaan sehat wal afiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, mudah-mudahan sholawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita sebagai umatnya. Alhamdulillah juga rajab ke sabaraha hiji bentennya di wulan kadieu teh klinik harapan hidup moal promosi klinik dados uningan sadayana oge. Alhamdulillah dina dangat sasi Januari kamari mah teu aya orang tangkil dirawat. Alhamdulillah ya, teu aya orang sampalan anu dirawat. Berarti sehat wal afiat. Di klinik mah tugasna abdi ngobatan anu teu damang menjadi sehat, kasabna ya, hakikat nama Allah menyehatkeun. Upami di dieu mah abdi mamagahan anu sehat supaya tetap sehat. Kusabab abdi ka dieu eueuh cai-cai gacan, jadi abdi rek dijudulan wong ayeuna mah bab kesehatan tentang cai. Cai. Bab tentang cai ya, urang bahasa Sunda galahnya. Sadayana aruninga bapak-bapak ibu-ibu cai kuningan bung upami eta cai lepat kurang digunakeunana sanes janten kesehatan, tapi bakal ngajantenkeun reksa kana badan urang nya. Ku abdi sareng pembojo mempelajari tentang cai nya, air, mempelajari air ieu teh digabungkan antara sunnah Rasul dengan ilmu kedokteran, diperkuat oleh para profesor di kesehatan yang anu tos diuji kaitannya, dan ku abdi disimpulkeun ya alhamdulillah bahwa ini tuh ilmu yang benar-benar dasar, karena cai mah sadayana orang ge priogi. Bapak priogi cai? Yakin priogi cai? Pernah teu mangih cai sapoe we sesah. Nah, mudah-mudahan orang selalu diberikan air ku Allah Subhanahu wa taala. Kangge naon? Kangge ibadah. Nah, cai anu kahiji datang we cai lainnya. Air itu manfaat buat tubuh, karena dalam tubuh ini, di dalam pembuluh darah itu 70% kandungannya harus air, harus cai 70% bayangkannya. Nah, ayeuna urang simpulkeun kegunaan cai dina urang tuang sadidinten. Upami kebutuhan cai mah tadi 70% di dalam tubuh, upami dikana berat badankeun sapertos nu atos-atos abdi nyarios di dieu 1 liter mewakili 20 kg berat badan. Eta kebutuhan anaknya. Semakin badan orang besar,
semakin banyak cai anu diperyogikan. Jadi ulah anu pegang minum montok sami we nginum nanti gitu keneh ya. Enak pakades olenan sareng kadusna nu montok nyawa mungkin sami ya. Karena beratna 80 tong hayang saru aja mau 50 kilo. Namun hayang seutik nginum cing pegang awakna. Gitu ya. Nah, eta keperyogianana enak urang hilangkeun mitos-mitos ya di masyarakat. Nuka hiji nah mitos air es atau air dingin. Namun cai tiis, cai es cek orang dia jadi montok apa jadi begang. Aya sok mitos. Cai es bisa jadi budayut cenanya. Bisa jadi gendut. Terus segitu mitosna. Padahal mah jenis air yang diminum dalam kemasan dingin bukan seperti itu. Anu pas diteliti, air dingin itu berguna untuk mengatasi gerah. Jadi mau orang keridang, gerah, anaan, nah minum air dingin atau air es, air kulkas boleh, ya. Karena manfaatnya untuk menghilangkan gerah. Terus air esnya berfungsi untuk membantu menurunkan berat badan. Jadi numara rontoknya lamun orang montok terus dalam keadaan sehat sok minumnya cai tiis. Karena cai tiis mah bisa menurunkan berat badan. Itu berbalik dengan mitos bahwa air kulkas bisa ngabudayutkeun patuangan. Padahal di kesehatan air es itu bisa menurunkan berat badan. Terus manfaat air es nu salajengna manfaatna ketika kita sudah capek, misalkan capek berolahraga, capek di dambel aja di sawah macuna, bagusnya minumnya air es, bukan air hangat, teh panas, bukan. Ketika kita udah aktivitas yang capek, disarankan oleh yang kesehatan itu minumnya air es supaya badannya jadi bagus, pembuluh darahnya jadi bagus, aliran darahnya saik itu cai es namanya. Jadi cai esnya bermanfaatnya hiji nurunkan berat badan, kedua ngajatenkeun segar ke urangna, ya, aliran darahnya bakal jadi lancar, kulit es mah gerah-gerah hilang. Jadi mitosna hilangkan bahwa air es itu sebetulnya berguna kangge tubuh orang. Ya, anu kedua jenis air teh air hangat. Nah, air minum yang kemasannya hangat itu bermanfaat untuk membantu membaguskan pencernaan. Jadi upami aya nu riwayat panyawat lambung mah eutna teh kudu cai haneut. Karena cai haneut memperbaiki pencernaan mulai dari mulut, tenggorokan, lambung dan usus. Ketika kita minum air hangat itu membantu memperbaiki pencernaan. Jadi ulang ke rumah minum cai es. Karena cai es mah disarankan untuk orang-orang yang lagi betul-betul sehatnya. Terus fungsina air hangat kedua biasa mendetok tubuh. Jadi mendetok tuh mengeluarkan racun-racun di dalam tubuh. Ketika orang minum cai panas, cai haneut, sok ngesang tuh Pak. Si kesang eta teh tandana ngaluarkeun racun-racun sisa-sisa makanan dan minuman yang ada di dalam tubuh. Dua fungsinanya. Anu katiluna mengatasi hidung tersumbat air teh panas tehnya, air panas teh. Jadi lamun urang nuju batuk pilek mah saena teh cai haneut tetapi cai panas karena bisa melancarkan hidung yang tersumbat. Tetapi bahasa di urang mah pilek nya keur influenza tah ku cai haneut. Teu kenging ku cai tiis. Terus manfaat nu salajengna biasa air hangat itu minum air hangat mengatasi pegal
pegal. Ya, hormati cara ke minumnya harus air hangat. Eta sarana minumnya nuka hiji tadi air dingin dalam keadaan kita sehat. Fungsi utamanya menurunkan berat badan, membuat kita jadi hilang haus dan dahaganya. Ketiganya bisa melancarkan peredaran darah. Air hangat untuk mengobati lambung, mengeluarkan racun-racun di dalam tubuh melalui keringat, bisa juga melancarkan pernapasan ketika kita lagi pilek atau batuk, dan juga bisa meringankan rasa pegal atau nyeri-nyeri badan. Jadi ulah nyebutkan nyeri badan tapi minumnya masih kene teh botol tiis, minuman dinginnya itu teh bisa menyebabkan nyeri badan. Ya, kita jenis minuman dalam komposisi dingin dan hangat. Terus aya di obat khusus. Ya. Ketika air ini dicampur oleh zat yang satu ini fungsinya bisa ada tadi mah cai herang katanya, cai herang anu tiis, herang haneup, ayeuna aya deui cai anu geus teu herang, Pak. Ya, caina warnana sapertos abdi tingali we abdi ka dieu. Warnana kan. Nah, coklat, alhamdulillah ini buat kena coklat. Ayo jujur biar hideung, mending kena jujur lah. Hideung, tah warnana lamun geus jadi hideung bakal manfaatna seueur. Naon eta nu ngahideungkeunana? Nyaeta nu namina kopi. Nah, kopi ini sangat bermanfaat, tapi lain kopi setan. Melina kopi sasetan. Ya, berarti kopi setan namanya. Namun kopi sasetan yang sudah direkayasa rasanya justru itu yang akan menyebabkan penyakit ketika diminumnya rutin. Nah, tapi kalau kopi asli tapi tanpa gula. Jadi kalau kopi asli diseduh, nggak mau gula, udah hilang khasiatnya. Malah dia akan berisiko menimbulkan penyakit. Tapi ketika kita meminum kopi asli, nah, ini penelitian yang sudah diteliti bukan hanya di Indonesia, tetapi di Eropa. Nah, si kopi ini bisa membantu menurunkan resiko diabetes atau napi penyebab gula. Jadi kalau orang sering ngopi asli, takarannya 1 sendok makan dengan air 150 cc, airnya air mendidih, itu bisa mencegah penyakit gula. Tapi kalau orang ngopi anu geus disasetan dengan rekayasa rasa, malah itu yang akan menimbulkan penyakit gula. Jadi tanya, anu kaduana tiasa mengurangi resiko depresi. Ya, antara resiko depresi itu berarti semangat, gairah. Tah kopi teh salah satu yang bisa merangsang kerja otak kita supaya kita tuh mudah dalam berpikir, mudah dalam beraktivitas, ceria lah, segar. Kopi hitam asli mah gitu, ya. Terus si kopi oge biasa menurunkan resiko penyakit Parkinson, Pak. Parkinson teh penyakit nu sok kadaregdeg. Nah, eta teh pencegahan teh ku kopi asli. Sok aya di dieu nu kadaregdeg itu. Aya. Nah, eta teh pencegahan teh ku kopi hitam, ya. Terus tiasa oge menurunkan resiko penyakit hati, liver, hepatitis, panengen. Nah, jadi dia tuh bisa mencegah, menurunkan angkanya penyakit hati. Sejenis penyakit yang ada di hati, baik bakteri, virus, atau pengerasan hati ataupun pembengkakan hati, bisa dicegah dengan minum kopi. Tapi minumnya teratur, ya, sehabis makan tanpa gula dengan air yang mendidih. Ya. Terus kegunaannya masih kena ayat, ya. Kegunaannya biasa menjaga kesehatan jantung. Jadi kopi asli mah
bisa menjaga jantung kita agar tetap sehat. Kalau kopi sasetan yang sudah direkayasa, kebalikannya bisa menimbulkan penyakit jantung. Jadi dia bisa kopi asli saham. Iya, kopi saset KB berarti siap-siap kan ini bukan penyakit yang tadi. Ya, lalu kurang terus-terusan rutin. Ya, untuk ngopi sampai 4 kali, 5 kali, muka Cino, cappuccino, muka Cina, ya. Kalau muka Islam, yang muka Cina di rumah. Ya. Nah, itu mah siap-siap. Kalau Cina mendoakan, bukan mendoakan, karena apa yang kita tanam pasti suatu saat kita petik. Mama itu aja, masa wajib batura. Ya, bukan orang yang petik sehat, rubah kopinya. Ya. Terus kopi ini hiji deui fungsi utamana. Fungsi utama bagi bapak-bapak dan ibu-ibu anu mararon top. Kopi hitam diminum teratur bisa menurunkan berat badan. Oh, cenah hese pak kopi lagi loba lagi kopi saset di warung. Terus teu sesah teu? Geus meuli we ka HH, siap di HH. Ya. Namun mesti dipromosikan di dia, namun mesti dibahas di dia, pasti disiapkan pabrik klinik gizi jadi alasan masyarakat. Kan pak kopi lagi kopi asli mah, pak tadi itu mahal pak, ente sarua yang kopi saset harga naoge, ya malah ayah nuti mulai 10.000, 15.000, 20.000, 25.000, jam 8 gelas kopi hitam asli tidak akan mengeluarkan lagi uang karena kita sehat. Ya. 2 katanya tadi air hangat, air dingin, sarang kopi. Ayeuna mulai tadi mah air anu di hangat dingin. Nah ayeuna cara minumna. Cara minum yang sehat. Ya. Bapak ari nuju tuang sok eueuh tara. Sok coba yang punten anu sok nuju tuang sabari tuang saha ngacung lah sok peung tahan heula prioritas di dia sok ngacung sok dieukeun ka jujuranana sok anu nuju tuang sok berarti hampir yakin 88% lamun tuang sok. Tapi jika nama abah tating mah sareng abah itu apaleun pun guru banyak dina bab pasunahan makan kemenang minum dari segi ilmu kesehatan yang diambil dari pasunahannya Rasul. Sebenarnya malam orang ngajalankeun pasunahan Rasul sama aja ngajalankeun mencegah kesehatan. Urang makan kemana-mana Rasul ka kanan, urang ka kenca, ari cager sarua hayang cagernya. Terus tebak. Ya. Jadi anu sae nu kumaha atuh? Anu sae kieu. Ya. Lamun urang bade tuang 15 menit deui misalna, Bu, pamasakeun. Beres Pak. Sok siapkeun, amparkeun na karpet makananana. Ibu keur nyiapkeun, urang keur maksimal 500 cc setengah liter, minimalna 1/4 liter atau 250 cc. Bade air dingin mangga, bade air panas mangga, bade cai herang mangga, bade cai teh mangga. Nu penting nginum eta setengah liter. Beres dengan minum teh. Kalau jual pada 10 menit berapa can beresnya. Datang ke 10 menit teh tuangan. Nah, dak tuang. Sok ada gua tuang berarti. Sapanjang tuang teu kengeng beres tuang tonggona tong nginum deui. Setengah jam bisa beres urang tuang nembe urang Jadi anu nanya kan kabuhulan mah nginum, lamun teu nginum bisi jadi maot karena syariat maot mah ditakdir mah kan Gusti Allah maot mah kan bisi gara-gara kabuhulan ditahan teu nginum asup ka tuangeun teh kabesekan teh kana paru-paru akhirna itu bisa ngajadikeun syariat maot cek urang kesehatan.
Jadi lamun kabubulan mah tetep urang kudu minum. Anu teu kabubulan ulah minum. Ketos setengah jam karek eueuh. Sakumaha leutna? Sami 250 cc dugi ka 500 cc. Itu. Ya. Naon atuh cenah ieu ilmu kesehatan kita gitu. Karena ilmu kesehatan sebetulnya tadi mengikuti Rasulullah. Manfaat dari ilmu kesehatan setelah dikaji kenapa orang Islam tidak boleh minum ketika makan, ternyata banyak manfaatnya. Buka hiji tadi kunaon cenah orang kesehatan minta minumna sakil sebelum makan supaya waret. Lamun waret berarti orang ketika makan tidak akan kekenyangan. Adina hadis lagi lamun makanan lebih ke kemerkaan hukumna mencegah urang supaya ulah banyak teuing makan. Kahiji eta manfaatna lamun urang minum sebelum makan. Terus kunaon atuh cenah teu meunang minum lamun urang keur makan. Nah, karena ketika kita makan, makanan masuk ke lambung dan di lambung Allah udah ciptakan sebuah enzim pencernaan yang fungsinya menghancurkan makanan yang kita makan. Ketika kita makan, kita susul dengan air, berarti si enzimnya jadi encer. Lamun segala sesuatu kaenceran mah rek ngaduk naon oge, rek ngadon naon ge, tara jadi benar. Sok nyeun kue lobatin cai benar mah. Manfaatna tidak boleh minum ketika makan dari ilmu kesehatan teh supaya enzim pencernaannya berfungsi dengan baik sehingga makanan yang kita telan dihancurkan dengan baik, dan ketika dihancurkannya dengan baik diserap oleh tubuhnya pun baik, tidak menimbulkan penyakit. Karena ketika kita makan terus kita minum, enzimnya jadi rusak, makanan tidak diproses dengan baik, ketika diserap jadi penyakit. Misalkan terminum ya, makan jengkol misalnya. Minum makannya, anu kaserap ke tubuh teu bagus Pak, malah jadi ngendap di tubuh, jadi asam urat. Dahar daging minum, teu kaserap di tubuh jadi kolesterol. Samuna anu kurang ditelan karbohidrat. Lamun teu dicerna dengan baik ku lambung urang bakal jadi kolesterol trigliserid namina lemak jahat. Itu menyebabkan penyakit darah tinggi, jantung, jeung gula. Kumaha atuh cenah eta ya obat? Nah, obat mah biasa lagi sebelum dan sesudah makan. Anu sebelum berarti setengah jam sebelum makan, paminum sesudah berarti setengah jam sesudah makan. Pilih anu kantos berobat, aya nu abdi di piwarang 1 menit setelah makan minum obat. Abdi kantos gitu Pak. Jadi begitu abdi mendapatkan ilmu, pasti abdi disampaikan ke pasien-pasien abdi. Kalau kesan di dia, nah, jadi saudara, jadi sekali nyarios, sabaraha puluh urang di klinik mah abdi hiji pasien hiji nyarios kieu teh. Ya. Tah kitu berarti teh setengah jam sebelumnya atau paling cepat lah 5 menit sebelum makan, pami sesudahnya harus tunggu setengah jam supaya makanan dicerna, enzim pencernaannya tidak rusak sehingga menimbulkan kesehatan, karena makanan yang kita telan betul-betul diserap oleh tubuh dan diolah oleh tubuhnya dengan maksimal. Nah hiji deui lah terus menginya hiji deui masalah mandi. Mitosna kan banyak nih mandi tanya. Oh mandi tengah puting, mandi kucing tiis, bakar mati, mandi beres teh. Aya nu sok ibadna di atas maghrib. Nuntos maghrib, aya ibad nuntos maghrib. Berarti sholat maghrib mah tara mandi. Arek panggil Allah we teu mandi. Arek berobat haha maghrib sieun bau mandi heula di lipstik heula di sadeu heula dayang di diskon.
diskon pas lalaki mah orang. Ilmu kedokteran mengkaji lagi kebiasaan Rasul. Kenapa Rasul menyuruh mandi itu harus tepat waktu dan harus tepat memilih jenis airnya, hangat atau dingin. Sampai yang urang ke kamar mandi, urang di mana heula, Pak? Di sawah sih. Jauh teuing atuh nyaritakeun di sawah mah. Amun urang rek asup ka kamar mandi, urang di mana heula, Pak? Di luar kan? Di luar kamar mandi. Ada sepan? Aya anu sapopoeuna di jero kamar mandi. Lamun bade ngalengkah ka kamar mandi kudu sampean naon heula ceuk agama? Kunaon cenah make kudu suku kiri? Pan aya hiji deui teh kanan, kudu dua-duana emang rek puncak nya lah. Nu satruk eta bisa langsung ngejangkang dina lawang pantok moal di jero kan biasana lamun di jero cenah ngatundak, ieu mah puncak berarti di lawang pantok keneh geus sampai depruk. Sok aya nu tiasa ngawaler, kunaon make kudu suku kencang? Ngawahan cenah. Abdi ge ari secara kesehatan mah meh uningan. Ternyata Rasul urang mah agama urang mah geus pinter ti baheula. Ilmu kedokteran mah karek ayeuna mengkaji kunaon asup ka WC kudu suku kencang. Tadinya jadi canggih. Dikaji ilmu kesehatan, kenapa Rasul mengajarkan seperti itu? Ternyata Rasul teh nyaaheun ka urang supaya umat teh diberi kesehatan, dipasihan sehat, supaya dina ngajalankeun ibadah teh geunah. Ya ibadah teh lain salat tungkul. Nya ngode, tani, jadi guru, jadi orang ibadah sadayana. Lamun coba kekering rek kumaha eta ibadahna. Ya, maka Rasul mah nepikeun asup ka WC oge dibahas kudu sampean anu kencang. Diteliti ilmu kesehatan, ketika mau masuk kamar mandi, di kamar mandi itu terdapat bakteri yang sangat banyak. Bisa virus, bisa bakteri, bisa jamur. Pokoknya mah nu goreng-goreng makhluk aya di kamar mandi. Komo deui kamar mandina nu laleueut tadi sikat. Cacakan kamar mandina anu bersih oge pinuku bakteri. Komo anu kotor mah jeung setan udah aya mah gitu. Ya. Ieu mah ngomongkeun kamar mandi nu bersih heula, ngomongkeun anu kotor. Nu kotor mah sepupuh deui. Ieu mah nu bersih we. Di kamar mandi yang bersih itu terdapat bakteri yang ketika kaki kita diinjakan di keramik pertama atau di tembok anu mimiti, si bakteri eta langsung nyerang ke tubuh orang. Di mana tukang tempo, udah bakteri mah leutik saja tetap udah tetap tempo. Aya nu pernah ningali bakteri? Jika lamun ningali bakteri, sarua jeung jalmi bisa ningali alam gaib kan geus bagaimana we. Babelah tiga loba jigana semua bisa cicing. Allah mah kuasa mangkana geus tong ditempokkeun mah geuna cicing ka urangna. Nah diteliti memakai alat ditinggali eta dina keramik kamar mandi teh ternyata ribuan jutaan bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Ketika kita melangkah dan nempel langsung menyerang ka urang teh. Kunaon atuh cenah eta Rasul teh make nitah suku kencang? Ternyata setelah dipelajari di ilmu kesehatan bahwa kaki yang sebelah kiri itu hubungannya dengan paru-paru kanan. Sedangkan fungsi paru-paru kanan itu diciptakan oleh Allah untuk melawan serangan dari bakteri, virus, kuman, naonlah ngaranna kitu bukan namanya. Ya, alhamdulillah Al-Habib Fahmi sareng Al-Habib Jadi kesumping di tempat. Mudah-mudahan ku arantenna dongkap ka dieu ngajantenkeun langkung berkah ka urang sadayana.
Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya. Bang Midun, cekapnya yang bikin hilap, mangga dongkap ke klinik, kata Nabi buka YouTube klinik, buka Facebook lagi, jadinya iklan-iklan untuk menjaga kesehatan baik dari segi ilmu kesehatan ataupun dari ilmu agama. Kita padukan karena ilmu kesehatan tidak bisa berdiri sendiri. Karena ilmu kesehatan tadi nyontek, profesor anu komputer lagi nyontek. Jadi anu pinter teh saha? Saha anu pinter teh? Semua dokter anu pinter teh nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, urang mah jalmi saya mah ilmu kesehatan nyontek kebiasaan Rasul urang sehari-harina sapertos kumaha eta nu dicontek urang teh. Mungkin hapunten bilih aya kalepatan tina ilmu kesehatanna buah anu nyinggung kana ilmu agamana karena kalepatan eta dongkapna ti kabodohan simkuring anu laresna taufik sareng hidayahna ti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saeusan simkuring aya manfaatna kangge bapak-bapak sareng ibu-ibu sareng tiasa ngajalankeunana tur masalah sakit, masalah maut mah tong diemutan karena itu mah kos janten takdir Allah. Nu penting urang ikhtiar sehat, ikhtiar menjaga kesehatan dan setelah sakit ikhtiar untuk menyembuhkan. Mudah-mudahan tiasa tepang di sasih mulut tahun payun idoana, mudah-mudahan berkah usia, berkah sehat, berkah rezeki kangge sadayana khususna kangge orang tampil umumna kangge urang sadayana nu hadir dina ieu ruangan. Mudah-mudahan nyedetkeun kabarokahan urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur keturun ke pangarsa Bapak Dr. Jopi cenah sawios pimpinan klinik harapan hidup anu mana parantos masihan tausiah ka urang sadayana tentang kesehatan atau napi obat secara lahiriah gitu nya, secara badan urang. Pamit mah gitu nya urang konsultasi ka dokter para pasadayana pasti awur bayar gitu nya. Alhamdulillah Bapak Dr. Yopi masihan ka urang sadayana secara gratis Bapak Ibu sadayana. Alhamdulillah atur nuhun ka Bapak Dokter. Urang doakeun urang sadayana mudah-mudahan anjeunna dipasihan tambah-tambah usia barokah, tambah-tambah kesehatan oge barokah, mudah-mudahan tambah-tambah biriksan rezekina bari barokah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, anu selanjutnya tausiah anu di atas urang sadayana alhamdulillah ka Korea urang kesupingan para habaib katanya salah sawias duriah nakang jeung Rasul. Mudah-mudahan ku dongkapna para habaib ka payunan urang sadayana Korea urang insyaallah mudah-mudahan dibarokahkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Deuna ka pangarsa Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Zaki bin Yahya Al-Hadad. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantariqu biha al-'usur wa talimu biha as-'ud wa ala alihi wa sahbihi man ilaihi mansur. Amma ba'd. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah. Pertama-tama kita muliakan, kita hormati segenap para habaib, para alim ulama, para kiai, para jemaat, para tokoh masyarakat
wabil khusus yang kita muliakan Habib kita Habib Ismail Fahmi Altas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat sehat wal afiat kepada beliau. Semoga dipermudah segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Begitu juga kepada segenap para asatidz, para kiai, wabil khusus tuan rumah, yaitu Kiai Tating Sunandar, dan begitu juga Ustaz Syihab, Masya Allah, yang telah menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kewajiban salat dan tentang bagaimana kehidupan di dunia yang fana ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia nikmat sehat wal afiat kepada guru-guru kita, amin ya rabbal alamin. Begitu yang kita muliakan Dr. Yofi, ada juga akhuna Bang Idun dan segenap semua yang hadir di malam hari ini, baik yang mudah tua, yang mudah sepuh, yang mudah muda, yang ibu-ibu, semua yang hadir di malam hari ini. Mudah-mudahan tidaklah kita pulang kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa kita, Allah panjangkan umur kita dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Semoga kita tak pulang dari tempat ini kecuali Allah lancarkan, Allah berkahkan rezeki kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah permudah segala urusan kita, amin ya rabbal alamin. Semoga yang punya hutang cepat lunas semua hutang-hutangnya, amin ya rabbal. Tapi selagi hutangnya nggak ada berbau riba, amin ya rabbal alamin. Semoga yang belum punya jodoh, semoga dengan kita pernah tempat ini dipermudah jodohnya, amin ya rabbal. Semoga yang belum punya jodoh, laki-laki yang belum punya jodoh diberikan jodoh yang salehah. Anak-anak perempuan, gadis-gadis yang cantik-cantik, semoga yang belum punya jodoh diberikan suami yang saleh, amin ya rabbal alamin. Semoga antum semua, kita semua yang udah menikah dan belum dikarunia anak, semoga Allah berikan keturunan yang saleh dan saleh, amin ya rabbal. Semoga yang masih pacaran, semoga putus semua pacarannya, amin ya rabbal. Ada yang pacaran di sini? Ada yang pacaran? Ya, mungkin nggak berani mungkabir, tapi kalau udah pulang dari sini, gimana kabarnya sayang? Ya. Udah makan apa tadi? Ya Allah, ya. Semoga yang pacaran putus semua, amin ya rabbal alamin. Karena laki-laki yang gentle, ya, sejati laki-laki kalau dia senang dengan perempuan, bukan diajak pacaran, bukan. Ketika dia senang dengan perempuan, bukan diajak malam mingguan, bukan. Tapi kalau seandainya laki-laki gentle mengaku cinta kepada seorang perempuan, datangin orang tuanya. Berani nggak kira-kira? Jangan takut. Coba kalau kita tanya sama orang tua kita, Pak, Bapak dulu ketika nikah punya uang nggak? Punya usaha nggak kira-kira? Bapak kira-kira dulu ketika menikah udah punya pekerjaan nggak? Rata-rata mengatakan nggak punya apa-apa. Betul nggak? Nah, kalau kata guru saya Habib Segaf bin Hasan bin Ahmad Baharun, kira-kira orang tua lebih milih menanggung rezeki atau menafkahi anak yang udah menikah, atau lebih memilih dosa atau menanggung dosanya anak? Kira-kira pilih mana, Pak? Diam semua. Kalau seandainya antum semua udah punya anak, udah minta menikah, berarti mereka udah punya syahwat untuk menikah. Jangan pilih-pilih. Wah, anak ini bukan orang kaya. Wah, dia bukan keturunan orang yang soleh. Ya, dia nggak punya pekerjaan, nggak punya motor, nggak punya mobil. Jangan. Kalau seandainya udah melihat anak tersebut yang ingin meminta anak perempuan kita adalah anak-anak yang soleh, buru-buru dinikahkan. Ya, karena kalau kata ulama kita, apa sih perbedaan menikahkan anak kita dengan anak yang soleh dan tidak yang soleh? Bedanya apa? Bedanya satu. Kalau seandainya anak perempuan antum, anak-anak perempuan, anak-anak gadis antum menikah dengan seseorang yang bukan orang yang soleh, yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dia tidak cinta kepada istrinya, maka dia akan semena-mena kepada istrinya.
akan main kasar kepada istrinya, akan ditabok istrinya karena tidak ada kesolat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau orang yang saleh meminta anak-anak gadis antum, masya Allah, sholat nggak pernah ditinggalin, puasa nggak pernah ditinggalin, ngaji nggak pernah ditinggalin, menunjukkan orang tersebut orang yang saleh. Kalau seandainya ketika menikah tidak ada rasa cinta kepada wanita tersebut, tetap tidak akan semena-mena kepada istrinya. Habib, kenapa kok ini pembahasan Isra Mi'raj tapi membahas di nikah? Ya, karena zaman sekarang masalah nikah dipersulit, betul nggak kira-kira? Pak Habib, saya ini mau mengadakan nikah tapi belum punya uang. Nanti kalau seandainya saya ngadain acara hajatan belum punya apa-apa, ini salah. Padahal nikah itu gampang, betul nggak? Apa yang susah? Apa yang susah kira-kira? Bukan. Yang susah bukan cari jodohnya, tapi apa? Egoisnya. Takut dipandang jelek oleh masyarakat. Padahal kalau kita betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kita adalah orang-orang yang akan mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad, "An-nikahu min sunnati, faman raqiba an sunnati falaysa minni." Kata Nabi Muhammad SAW, nikah adalah sunnah dariku. Faman raqiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang dia enggan benci kepada sunnahku, falaysa minni, maka bukan golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahibba'il kiram, kita berkumpul di malam hari ini, tujuan kita hanya satu, mengingat akan suatu agenda, suatu peristiwa yang sangat indah, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Al-Fakir di malam hari nggak bisa berpanjang lebar karena tadi masya Allah Ustaz Jihad dan Dr. Yafi itu juga telah menjelaskan banyaknya ilmu. Tapi yang harus kita simpulkan di malam hari ini, kita harus betul-betul mengenal sosok Nabi Muhammad SAW. Walaupun kalau seandainya kita membahas tentang keindahan Nabi Muhammad di malam hari ini, nggak akan ada habisnya. Karena Siti Aisyah ketika ditanya oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW, "Wahai Siti Aisyah, coba jelaskan kepada kami bagaimana keindahan Nabi Muhammad." Maka Siti Aisyah hanya mengatakan apa? Kana khuluquhul Qur'an. Ya Allah. Dikatakan akhlak Nabi Muhammad, budi pekerti Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an. Apapun yang telah Allah jelaskan, Allah perintahkan, telah Nabi Muhammad laksanakan semua. Dan apapun yang Allah tuangkan dalam Al-Quran yang Allah haramkan, ya juga Nabi Muhammad telah menjauhi larangan-larangan tersebut. Bahkan dikatakan, "Walau kana al-bahru midadan li kalimat rabbi, lanafida al-bahru qabla an tanfad kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Kalau seandainya ada orang pengen menjelaskan daripada ayat-ayat Al-Quran dengan seluasnya lautan, lanafida al-bahru qabla an tanfad kalimat rabbi. Kalau seandainya mereka mau menjadikan lautan sebagai tinta untuk menjelaskan daripada firman-firman Allah Subhanahu wa taala, la nafidal bahru qabla an tanfad kalimat rabbi. Itu lautan yang luasnya kayak begitu, kita tahu bahwa dunia ini penuh dengan lautan. Kalau seandainya lautan dijadikan tinta untuk menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, la nafidal bahru, lautan semua akan habis. Dikatakan la nafidal bahru, apa seterusnya? La nafidal bahru qabla an tanfad kalimat rabbi. Sebelum firman Allah Subhanahu wa taala menjadi jelas semua. Walau ji'na bimithlihi madada. Walaupun kita mendatangkan begitu juga lautan yang luas untuk menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya kita menjelaskan akan keindahan Nabi Muhammad, akan suritul Nabi Muhammad di malam hari ini akan ada habisnya. Tapi yang paling penting kita tahu, kita yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW, kita tahu bahwasanya ada suatu peristiwa di bulan Rajab, peristiwa yang sangat agung, peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yang bahkan Allah telah mengabadikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan
minal masjidil aqsa minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladhi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Suatu perjalanan yang sama-sama kita tahu semuanya. Akan cerita-cerita yang banyak bisa kita petik dalam peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ada sebagian mengatakan bahwasanya peristiwa Isra wal Mi'raj ini bukanlah dengan tubuh Nabi Muhammad. Ini salah. Ada yang mengatakan bahwasanya peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad hanyalah dalam mimpi. Enggak. Kenapa? Karena mereka diiming-imingkan oleh orang kafir Quraisy. Lihat tuh, Nabi kalian yang mengaku utusan Allah Subhanahu wa taala mengaku tadi malam dia jalan daripada Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa hanya dalam waktu semalam. Ini orang aneh, orang sinting. Sampai datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Masya Allah, sahabat Nabi Muhammad yang paling setia. Ya, paling setia. Kita jarang punya sahabat setia aja, jarang. Kadang-kadang kalau kita punya sahabat ketika lagi nikmat baru jadi sahabat, betul nggak? Kalau lagi susah, lagi kena musibah, ada kecelakaan, semuanya lah lari, betul nggak? Kadang-kadang sahabat kita tahu nih, kita baru kena musibah, baru kita telepon aja, wah nih jangan-jangan mau pinjam uang. Wah, ini orang harus kecelakaan. Jangan-jangan dia telepon mau minjem uang. Gak akan diangkat teleponnya. Ini bukan sahabat setia. Tapi Rasulullah punya sahabat-sahabat yang setia semua. Apalagi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika dia datang, maka orang-orang kafir Quraisy mengatakan, lihat tuh nabimu. Dia mengatakan hal-hal yang aneh. Mengatakan telah jalan dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Ini gak mungkin dalam waktu semalam. Maka kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kalau seandainya dia mengatakan hal yang lebih daripada itu, demi Allah, saya akan beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apapun yang telah datang dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita wajib menerimanya. Dia kayaknya nggak mungkin deh, nggak masuk akal. Enggak, itu bukan nggak masuk akal, tapi akal itu yang kagak sampai. Bahkan dikatakan Nabi Muhammad ketika pulang ke rumahnya qabla an yabrudal farash. Bayangkan, kita ini kalau seandainya kan lagi duduk, ya, lagi duduk di kasur, lagi tiduran, itu kan biasanya kalau kita udah duduk lama, kasurnya masih hangat, betul nggak? Pernah nggak lagi duduk di kursi, duduk di kasur, saking lama yang kita duduk apa? Sampai masih berasa hangat ketika kita bangun, betul nggak? Nabi Muhammad ketika pulang dari peristiwa Isra wal Mi'raj qabla an yabrudal farash, itu kasurnya belum dingin, masih hangat. Kok bisa nih? Ini kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau teliti lagi, nabi-nabi yang terdahulu banyak dari mereka ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika mereka ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, butuh waktu yang lama, berbulan-bulan. Nabi Musa ketika minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara kepada Allah, dikatakan itu butuh 4 bulan lebih untuk bisa berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Muhammad, orang yang paling mulia, orang yang paling kasih, orang yang paling dermawan, yang wajahnya paling sempurna, akhlaknya paling sempurna, Allah memuliakan Nabi Muhammad SAW, ya, sehingga Allah memuliakan Nabi Muhammad bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan dalam kitab Isra wal Mi'raj karangan daripada Abu Yasir Muhammad Al-Maliki, ada banyak peristiwa kejadian-kejadian ketika Nabi Muhammad jalan daripada Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Salah satunya apa? Nabi Muhammad mencium aroma yang sangat-sangat wangi. Ketika Nabi Muhammad lagi berjalan dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, mencium, wahai Jibril. Dan Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj ditemani sampai malaikat Jibril. Bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, ini aroma apa ya? Ini aromanya kok wangi banget. Aroma siapa ini? Maka kata malaikat Jibril, itu aroma namanya Masyidah binti Fir'aun. Kalau zaman dahulu kan, kalau kerajaan-kerajaan,
Kalau misalkan putri-putri kerajaan, mereka punya tukang mandi sendiri. Ada yang nyisirin rambutnya sendiri. Jadi mereka punya budak-budak, pembantu-pembantu yang punya tugasnya masing-masing. Ini ada satu namanya siapa? Masyidah binti Fir'aun. Seorang wanita yang menyisiri rambut daripada anak-anaknya Fir'aun. Kita tahu semua Fir'aun yang mengaku Tuhan, musuh daripada Nabi Musa. Ketika lagi nyisirin anaknya, dikatakan oleh malaikat Jibril, tiba-tiba sisirnya jatuh. Ketika jatuh dikatakan, ya Allah Rabbuna, wa dikatakan dan celakalah Fir'aun. Maka anaknya kaget dan bertanya kepada masyarakat tersebut, wahai pembantuku, kok bisa? Apakah engkau punya Tuhan selain ayahku? Karena anaknya tahu ayahnya mengaku Tuhan. Fir'aun mengaku Tuhan. Wahai masyarakat, beneran engkau punya Tuhan selain ayahku? Iya. Lah engkau gak takut kalau seandainya saya sekarang mengadu kepada ayahku? Gak takut. Maka anaknya dia lari keluar dari kamarnya mengadukan kepada ayahnya. Bayangkan, ini Fir'aun punya tentara banyak sekali, punya kuasa, orang paling ditakuti di zamannya. Tapi ada seorang yang imannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak takut kepada Fir'aun. Masya Allah. Ketika dia mengadu kepada ayahnya, maka dipanggillah si Masyidah tersebut. Tukang sisir tersebut dipanggil oleh Fir'aun. Ditanya, apakah betul engkau punya Tuhan selain aku? Iya, saya punya Tuhan adalah Allah Rabbul Alamin. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka marah nih Fir'aun, bukan main. Ya, Fir'aun bukan main marahnya. Dia paling marah kalau ada orang yang tidak mau beriman kepadanya. Apalagi ini di rumahnya, di istananya. Ada orang mengaku punya Tuhan selain Fir'aun. Maka dikatakan, kalau begitu engkau punya anak? Betul. Dia punya anak laki-laki 2. Ya, dia punya anak 2. Dia punya suami. Dipanggil nih, anaknya dipanggil dua-duanya. Suami juga dipanggil. Untuk apa? Untuk melemahkan imannya. Biasanya kan orang kalau seandainya dalam posisi digencet, ditekan, dipaksa, kalau udah disodorkan anaknya, pasangannya akan lemah. Yaudah deh. Tapi dia enggak. Ketika dia datangkan anaknya yang 2 tersebut, didatangkan suaminya juga, enggak lemah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kuat imannya. Imannya sangat-sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Sampai dikatakan oleh Fir'aun, kalau begitu, ya, maka engkau wajib saya bunuh. Maka dia punya permintaan kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, saya punya permintaan terakhir. Apa permintaannya? Tolong kuburkan saya bersama dengan anak-anak saya dan tepat juga kepada suami saya. Jadi permintaan terakhirnya itu akan dikumpulkan bersama anak-anak dan suaminya. Maka Fir'aun minta kepada para tentaranya, ajudan-ajudannya, minta kuali yang sangat-sangat besar. Kuali yang sangat-sangat besar sehingga orang bisa masuk ke dalam kuali tersebut. Ketika kuali sudah dihidangkan di depan Fir'aun, dimasukin air dan dinyalakan daripada api tersebut. Ya, dengan timah, bukan ada nanti, dengan timah. Ya, bayangkan kalau seandainya orang punya benda ditaruh di timah yang udah mendidih, pasti akan hancur. Ini Fir'aun pengen menyiksa orang tersebut. Sampai apa? Dijadikan siksaan oleh Fir'aun masuk ke dalam wajan yang ada timah yang lagi mendidih. Ya Allah. Kalau orang yang imannya tidak kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lebih memilih Fir'aun. Tapi kita melihat seorang penyisir rambut anak Fir'aun, dia punya iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia enggak goyah dengan ancaman Fir'aun sama sekali. Maka disuruh masuk pertama dianya, kemudian suaminya, kemudian anaknya, dan ketika anak yang terakhir yang masih nyusul sama ibunya, pas ibunya lagi menoleh kepada anaknya bukan nangis, enggak. Anaknya enggak nangis sama sekali. Dia mengatakan, ibu jangan takut terus, jalan terus. Engkau jalan-jalan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, indahnya ketika Allah Subhanahu wa taala udah berikan iman yang kuat kepada hambanya, apapun yang terjadi dalam hidupnya enggak
kita udah punya iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, gak akan goyah dengan apapun. Sampai Nabi Muhammad mencium aroma yang indah daripada Masyitah dan keluarganya. Semoga Allah berikan kepada kita iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Nabi Muhammad berjalan lagi. Tiba-tiba melihat ada orang-orang yang lagi menghancurkan kepalanya. Dia megang palu dan menghancurkan kepalanya. Nanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapa mereka?" Setiap mereka menghancurkan kepala mereka, udah hancur, kemudian tumbuh lagi, dihancurkan lagi, tumbuh lagi, begitu terus. Ya Allah, ada orang seperti itu. Mereka ketika kepalanya ada dihancurkan, pakai palu, pakai batu. Ketika udah hancur, ditumbuhkan lagi kepalanya, dihancurkan lagi. Maka Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapa mereka?" Maka kata malaikat Jibril, "Mereka adalah umatmu yang malas melaksanakan sholat." Tadi kata Ustaz Syihab betul. Peristiwa Isra wal Mi'raj salah satunya apa? Membahas tentang sholat. Maka kata Nabi Muhammad SAW, "Awwalu ma yuhasab bil 'abd yawm al-qiyamah as-shalah. Fa idza salaha sa'iru 'amalihi wa idza fasada sa'iru 'amalihi." Kata Nabi Muhammad SAW, pertama kali yang akan dihisab dari semua amalan kita apa? Sholat kita. Betul. Semua apapun yang kita kerjakan, yang kita ucapkan, yang kita lakukan, semua akan dihisab. Tapi yang pertama kali yang Allah akan hisab dari semua amal kita apa? Sholat kita. Fa idza salaha sa'iru amali, enggak ada bolong-bolongnya, baik semuanya, enggak ada malas-malasnya. Maka dikatakan salaha sa'iru amali, maka semua amalannya menjadi bagus. Jadi kalau seandainya kita nanti dalam puasa ada bolong-bolong atau ada kurang ikhlas kepada Allah, tapi karena sholat kita bagus, menjadi penonton daripada semua amalan, menjadi bagus. Tapi sebaliknya, kalau seandainya kita punya sholatnya jelek, jarang sholat, malas-malesan, yang palingnya sholat hanya sholat Jumat, itu pun sholat Jumatan karena takut diomongin orang lain, naudzubillah min dzalik. Maka kalau seandainya sholatnya udah jelek, maka juga semua tubuhnya, semua amalnya menjadi jelek. Kalau seandainya dalam waktu 3 hari gak mau bertobat juga, sama hukumannya apa? Yubdal haddan. Ya, sama-sama dipenggal kepalanya. Tapi bedanya apa? Tetap dia dihukumi seperti orang muslim karena dia tidak mengingkari kewajiban sholat. Tetap disolatkan, dimandikan, dikafankan dan dikuburkan di kuburan orang-orang muslim. Itu hukumannya. Itu baru di dunia. Bagaimana di akhirat? Maka jangan pernah menyepelekan masalah sholat. Kalau kata Imam Al-Haddad, beliau mengatakan dalam kitab An-Nawsa itu dia perumpamaan sholat dalam tubuh kita bagaimana? Perumpamaan kepala dengan tubuh. Orang yang tidak sholat seakan-akan tidak punya kepala. Kira-kira bisa nggak orang hidup tanpa kepala? Bisa nggak? Ya kan bisa. Ya, ahibahil kiram. Maka dengan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad kita jadikan untuk apa? Untuk makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengaih atau meraih daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Untuk sama-sama kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak akan tahu bagaimana sisa akhir hidup kita. Rahasia umur nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka selagi kita masih punya umur, masih punya kesehatan, yuk sama-sama kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar mudah-mudahan kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin wa amin. Wa karih fi qulubina al-kufra wa syirka wa jami'al ma'asi wal fusuq wal 'isyan wa ma yuqarribuna ila an-nar min qawlin ma ja'alna min ar-rasyidin. Allahumma ballighna ila jami'i maqasidina min hawaiji dunya wal akhirah bi kulli suhulatin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan